Salam. Ya, saudara-saudara sekalian, kita akan melihat kembali beberapa hal yang perlu kita perhatian dalam pertemuan kita. Dan pada hari ini kita akan bahas tentang pengertian dan konsep tentang Allah. Ya, maka daripada itu Anda dapat mencermati video dalam slide dalam video ini, ya. Ini pengertian dan konsep teisme. Pada prinsipnya nenek moyang kita dan semua orang memiliki suatu pemikiran konsep tentang Allah. Ya, bahkan dikatakan sejak manusia ada sudah ada pengenalan akan adanya yang kuasa. Maka tidak heran nenek moyang kita dulu atau orang-orang tua dulu sudah memiliki konsep teisme. Sehingga kalau kita melihat orang-orang di daerah yang primitif sekalipun, mereka memiliki adanya satu konsep bahwa adanya yang kuasa. Maka tidak heran nenek moyang kita atau orang-orang zaman dulu itu mengenal yang kuasa itu, misal contoh pada gunung, batu, pohon besar, sungai menjadi tempat-tempat untuk sembahan. Mengapa demikian? Karena dalam pemikiran mereka yang kuasa itu bisa berada dalam objek-objek yang dapat dilihat, sehingga mereka berusaha untuk memberikan penghormatan kepada yang kuasa dengan cara menyembah di tempat-tempat yang dianggap keramat atau sakral, ya. Dan kita mengenal di kampung-kampung atau di daerah kita, di desa kita, ada banyak tempat-tempat penyembahan nenek moyang kita. Saudara mungkin sudah sangat mengetahui itu, ya. Sehingga tidak heran ada kalangan atau golongan yang melestarikan sistem penyembahan-penyembahan yang seperti ini, yang objeknya mirip seperti dewa di Yunani, yang dimana Paulus mengajar banyak orang dan Paulus mengatakan kepada Allah yang tidak dikenal. Dari pemikiran konsep Rasul Paulus itu pun ada dalam pikiran manusia bahwa ada yang kuasa yang mereka tidak kenal, yang patut mereka sembah, ya. Sehingga kalau kita melihat di dalam kejadian ini, ya, kejadian pasal 4 misalnya, manusia sudah mulai menyadari adanya Allah dan mulai membuat model-model penyembahan. Sebetulnya penyembahan kepada Allah ini bermula daripada pengenalan dulu. Tahu, ya, adanya konsep itu memunculkan tindakan reaktif, yaitu penyembahan. Sehingga kalau kita selidiki mengapa banyak agama atau banyak orang menyembah atau beribadah, karena berdasarkan konsep yang dia miliki bahwa Tuhan itu seperti ini, Tuhan itu begini, lalu akhirnya mereka menyembah. Nah, dari kejadian pasal 4, manusia menemukan bahwa Tuhan itu adalah objek yang layak disembah. Kalau orang menyembah di sungai, di pohon, berarti dia belum mengenal objeknya. Dan kalau bangsa Israel pun sampai pada mereka keluar dari Mesir menuju Kanaan, saya yakin mereka belum dapat mengenal detail, ya, seperti apa objek sembahan mereka. Dan jelas di dalam pribadi Yesus Kristus, penyembahan itu semakin dapat terlihat, ya. Dan saudara, di berbagai belahan dunia memang kita dapat melihat ekspresi itu yang saya katakan tadi, bahwa penyembahan ini merupakan wujud pengenalan,
yang diekspresikan dari sikap beribadah itu. Barang siapa yang memiliki konsep atau pengakuan, maka dia pasti menyembah, ya. Dan muncul banyak pemikiran filosofis mencoba menguraikan pengertian tentang jati diri yang kuasa meski bersifat spekulatif, asumsi dan hipotesis akal-akalan semata. Nah, ada juga orang yang berpikir bahwa semua agama adalah konsep penyembahan tentang Allah yang satu. Adanya penyembahan akan Allah dalam perjalanan sejarah manusia. Penyembahan itu adalah netral, tetapi dalam perjalanan sejarah manusia terjadi difusi atau penyimpangan penyembahan, sehingga muncul ada banyak, pertama, agama-agama manusia. Kemudian yang kedua, muncul juga apa yang disebut sebagai berhala-berhala. Sehingga berhala-berhala ini merupakan refleksi semacam penyimpangan dari penyembahan. Saya kira nenek moyang kita dulu mengenal konsep yang kuasa, tetapi melakukan difusi atau penyimpangan penyembahan. Inilah yang menyebabkan mereka membutuhkan pengenalan kepada Yesus Kristus yang adalah Allah yang turun ke dunia, Allah yang menjelma menjadi manusia. Nah, bagi kita, dialah adalah penguasa yang berkuasa, yang bukan sekedar asumsi, tetapi dia datang ke dunia dalam penjelmaan, kemudian menjadi manusia, kemudian dia real, benar-benar hidup dan ada. Nah, kalau manusia mempertanyakan bagaimana agama-agama dapat menemukan Allah, jelas secara biblikal kita dapat memberikan jawaban dalam pengenalan akan Yesus Kristus. Semua manusia dapat mengenal, dapat mengetahui, dapat memberikan pengertian yang jelas tentang Allah. Ya, tanpa itu atau di luar itu, manusia menemukan kesesatan pikir. Kita lihat contoh seorang yang bernama Friedrich Nietzsche. Dia mengatakan Allah adalah pencipta yang mana setelah ia selesai menciptakan segala sesuatu, ia pergi meninggalkan ciptaannya. Jadi di sini ada kesesatan pikir yang terjadi dan mengatakan bahwa Allah itu sudah mati. Kalau Allah itu superior atau immortalitas, zat yang tidak dapat mati, adalah objek yang tidak dapat mati, bagaimana orang dapat mengatakan bahwa Allah itu bisa mati? Sama sekali ini adalah merupakan satu kesesatan berpikir. Ya. Kesesatan berpikir ini muncul dari suatu tekanan pikiran. Ketika ada perenungan, kontemplasi yang tanpa menggunakan dasar-dasar Alkitab, sehingga kontemplasi atau meditasi yang dihasilkan itu satu konsep yang keliru, satu konsep yang absurd, yang akhirnya menyimpang daripada kebenaran itu. Jangan sampai saudara berpikir terlalu bebas sehingga mengeksplor suatu teori atau pemikiran, entahkah itu didapat sendiri, entahkah dari membaca banyak buku. Jangan sampai kemudian muncul pikiran-pikiran yang disebut sebagai sesat pikir. Nah, oleh sebab itu kita harus memiliki prinsip back to Bible. Kembali kepada kebenaran Alkitab, kembali kepada dasar-dasar yang ditetapkan oleh firman Tuhan. Tidak seperti Nietzsche. Nah, saudara, bagaimana orang Kristen menerima keberadaan Allah itu dengan iman? Jelas Alkitab mengatakan kepada kita bahwa Allah itu ada. Allah itu menciptakan segala sesuatu. Allah itu bergerak di dalam alam semesta, di dalam hidup kita, dari dulu, sekarang, dan
sampai ke depan. Tuhan bergerak, Tuhan ada, Tuhan hidup di dalam kehidupan saudara, dalam kehidupan saya, dalam kehidupan kita semua. Kita memiliki keyakinan peranggapan Kristen bahwa Allah itu sudah ada. Alkitab tidak berusaha untuk memberikan apologetik, ya, apologize atau argumentasi belaka tentang Allah. Karena pada dasarnya Alkitab sangat mempercayai Allah itu ada. Jadi Alkitab tidak perlu membuktikan dirinya, menjelaskan bahwa bagaimana konsep Allah itu. Karena Alkitab memiliki kepercayaan atau catatan-catatan tentang Allah. Dan kita percaya bahwa satu keberadaan kepribadi yang merupakan asal mula dari segala sesuatu, yaitu Allah itu sendiri. Tidak ada yang lain, ya. Karena kalau hal-hal lain mungkin disebabkan oleh hal lain, tetapi Allah bukan penyebab dari segalanya itu. Dia adalah satu penyebab yang terakhir. Khususnya pandangan Injili, keberadaan Allah seluruhnya adalah suatu pengandaian yang masuk akal. Jadi tidak ada mereka-reka atau membuat cerita-cerita, tapi merupakan satu pembuktian imanen, pembuktian yang dapat disadari secara iman bahwa benar Allah itu ada, dan semua orang tidak dapat membungkam pernyataan ini. Kepercayaan akan adanya satu Allah, nah, kekuatan akrotate, sehingga satu atau lebih perantara rohani, satu atau lebih dewa, yakni mencakup semua kepercayaan. Ini salah satu konsep dari apa itu teisme. Kepercayaan adanya Allah atau kekuatan atau yang kuasa. Entahkah itu objeknya mau satu, mau dua, mau tiga, mau 100, ya, yang penting ada konsep tentang itu. Nah, itu macam-macam pandangan tentang bagaimana teisme itu berkembang pada zaman dulu. Kalau saudara memperhatikan, mengapa Abraham dulu membuat penyembahan, ya, baik itu melalui di atas bukit-bukit pengorbanan, ya, kemudian beribadah menyembah Allah di Gunung Sinai. Kenapa demikian? Kalau kita tarik kesimpulan historis budaya, kalau kita belajar tentang antropologi budaya kitab suci, model-model penyembahan seperti itu, ya, itu sudah ada pada zaman dulu. Meski kita menjumpai bahwa bangsa-bangsa lain memiliki objek yang salah, sekalipun Musa berdasarkan perintah Allah, perintah Tuhan, ya, tetapi model penyembahan akan adanya Allah itu sudah ada pada zaman dulu. Nah, sehingga seseorang, bagaimana pengenalan Allah yang mungkin muncul bagi manusia? Perwujudan pengenalan akan Allah di berbagai belahan dunia itu banyak sekali, yang diungkapkan dalam berbagai keyakinan. Kita menyadari bahwa ada ratusan agama dan kepercayaan manusia di seluruh dunia, ya. Agama-agama yang samawi itu juga sudah besar, ya, mulai dari Kristen, Yudaisme maupun Muslim yang berasal dari Timur Tengah. Nah, namun itu dapat dibagi secara filosofis bagaimana mereka mengenal Allah. Yang pertama, ada pikiran tentang konsep Allah secara politeisme. Politeisme ini, kalau kita merujuk kepada asal kata politeisme, itu berarti bahwa banyak. Poli itu banyak, ya. Poli itu pasti lebih dari satu, ya. Coba kita pikirkan, nenek moyang kita itu menyembah berapa banyak Allah? Itu sangat banyak sekali, ya. Di kampung-kampung saudara, menurut sejarah cerita nenek moyang, mereka menyembah banyak sekali Allah, ya. Coba kita pikirkan sejenak, nenek moyang saudara menyembah berapa Allah, ya.
Jadi satu pemikiran atau pemahaman kita terhadap perkembangan pengenalan akan Allah itu bermula dari konsep nenek moyang. Sama seperti perkembangan konsep pengenalan akan Allah pada bangsa Yahudi, Yudaisme. Dan paling tidak ada 250 rujukan terhadap politeisme dengan nama Allah yang digunakan dalam bentuk jamak. Artinya kebanyakan manusia menyembah banyak Allah pada waktu itu. Nanti ini akan memunculkan perdebatan. Apakah Kristen itu adalah politeisme? Nah, nanti kita akan perhatikan. Kemudian ada pemikiran henoteisme, yang berarti kepercayaan terhadap adanya satu Allah bagi satu wilayah. Ini yang disebut sebagai Allah teritorial, ya. Dalam pemikiran-pemikiran manusia, dalam pemikiran konsep itu ada Allah teritorial. Nah, sehingga kalau tidak salah, ya, nenek moyang kita itu khususnya di Kalimantan misalnya memanggil kepercayaan terhadap adanya satu Allah dalam Jubata. Ya, meskipun sampai sekarang orang Dayak masih memperdebatkan tentang Jubata ini, apakah bisa dipakai untuk mengganti nama sembah-sembahan? Ya, saya sendiri tidak terlalu tertarik untuk menggunakan istilah penyembahan kepada Allah. Mengapa kita harus pakai istilah Jubata lagi? Sementara Tuhan Yesus Kristus sudah memperkenalkan nama pribadinya, ya, memperkenalkan dirinya dan memberikan karya keselamatan kepada manusia. Tidak ada yang disebut penyembahan kepada Allah yang tidak dikenal lagi, sehingga diperlukan nama-nama atau julukan-julukan lain yang mungkin menarik untuk kita sembah. Ya, tidak diperlukan demikian. Nah, mencermati perkembangan atau fenomena yang ada pada masyarakat pada masa kini, salah satu contoh di dalam satu raja-raja ada satu kisah. Pegawai Raja Aram berkata, Allah mereka ialah Allah gunung, itulah sebabnya mereka lebih kuat daripada kita. Pada waktu itu Raja Aram memiliki pegawai yang mengakui bahwa Allah gunung setempat itu adalah Allah lokal, Allah wilayah yang menguasai, ya, yang manakala ada serangan dari musuh-musuh Allah lain, maka Allah di tempat itu akan melindungi segenap masyarakat atau kelompok atau kekuatan yang ada dalam wilayah itu. Nah, konsep ini sudah ada. Dulu ada orang Dayak yang sering bercanda, ya, karena memiliki kekuatan ketika dalam perang adat atau perang Dayak beberapa tahun lalu, puluhan tahun lalu. Mereka mengatakan bahwa ilmu kita ini di wilayah ini cukup kuat karena Tuhan kita, yang mereka sebut Tuhan itu memberikan kekuatan kepada kita. Namun katanya, apabila kita menyeberang dari pulau ini, maka kekuatan kita tidak akan ada kesaktiannya lagi. Maka Tuhan wilayah ini tidak memberikan kekuatan kuasa kepada kita, sehingga kalau kita berperang di luar pulau ini, maka kita akan kalah. Ya, itu konsep pemikirannya kalau demikian. Karena menurut pemikiran mereka tetap sama, adanya satu Allah yang menguasai dalam satu wilayah. Itu yang disebut sebagai henoteisme, ya. Satu lagi panteisme. Apa itu panteisme? Panteisme adalah ajaran yang menganggap bahwa segala sesuatu adalah Allah atau teisme. Ya. Banyak orang yang memiliki penyadaran bahwa Allah itu bisa berada dalam wujud apa saja.
Sehingga pandangan-pandangan agama tertentu yang mengatakan bahwa Allah bisa berada dalam satu benda tertentu, dalam satu kekuatan tertentu, dalam orang tertentu. Nah, pandangan seperti ini ribuan tahun lalu itu sudah berkembang. Pada masa itu orang berpikir bahwa baik di pohon, baik di sungai, baik di gunung besar, ada Allah di sana. Ya, jika demikian pemikirannya, maka benar bahwa Allah dapat dijumpai di mana saja. Sehingga manusia yang kita jumpai, orang-orang di sekitar kita, itu dapat menjadi Allah. Apakah benar demikian? Saya kira itu pemikiran yang keliru, yang tidak alkitabiah. Ya. Allah tidak dapat disamakan dengan keberadaan yang lainnya. Jika segala sesuatu Allah dan Allah ada dalam segala sesuatu, maka kita sedang menyamakan Allah dengan benda-benda yang ada, benda-benda yang terlihat. Panteisme cukup berpengaruh dan berkembang, sehingga banyak orang-orang pandai yang juga memiliki keyakinan panteisme. Ya. Jadi kekristenan mengajarkan bahwa bukan hanya di dalam semua, tetapi juga ada di atas segala sesuatu. Ini yang dimaksudkan bahwa di dalam semua itu lebih menekankan kepada campur tangan Allah dalam adanya sesuatu itu. Bahkan dia mengatasi segala sesuatu. Kalau panteisme mengajarkan Allah hanya ada dalam segala sesuatu, namun kekristenan ya meyakini imanensi dan transendensi Allah. Ya. Tetapi panteisme dengan membuat dunia sebagai Allah, jadi seolah-olah mengecilkan Allah itu sendiri. Padahal Allah itu jauh lebih besar daripada dunia ini dan di luar keberadaan dunia ini. Ya, jelas sangat berbeda. Jadi saudara, apa yang patut kita pikirkan tentang panteisme? Nenek moyang kita dulu, sekalipun dia adalah juga animisme, tapi panteisme juga muncul, sehingga mereka memiliki banyak sembahan. Ketika menyembah gunung mungkin nama lain, ketika menyembah sungai mungkin nama lain. Itu adalah panteisme pada zaman dulu. Namun ada beberapa sifat-sifat panteisme yang perlu kita ketahui. Yang pertama, panteisme naturalistis, yang mengatakan benda dunia bersifat materi adalah Allah dan karenanya kekal dan menjadi penyebab semua kehidupan serta pikiran. Ini lebih baik kita katakan filsafat naturalisme, ya, yang menyadari bahwa alam semesta ini lebih mulia daripada kekuasaan apapun, lebih dapat diandalkan yang ada dalam materi alam ini dibandingkan ya semua kehidupan lain atau serta pikiran lain. Ya. Kemudian panteisme idealistis yang menyamakan Allah sebagai jumlah keseluruhan pikiran atau roh. Ini Christian Science mungkin berpikir dalam kerangka pikir demikian. Ada beberapa kelemahan. Panteisme secara praktis meniadakan Allah, jelas ya, karena mereka menganggap bahwa segala sesuatu itu Allah dan Allah ada dalam segala sesuatu. Tentu sangat sulit berdoa kepada dunia atau mencari ketenangan dalam dunia sebagai Bapa surgawi. Dan Alkitab menjelaskan Allah sebagai oknum pribadi yang tak terbatas. Bagaimana mungkin kita menyebut dia misalnya di dalam pohon, padahal pohon itu terbatas, atau di dalam batu, padahal batu itu terbatas. Dan bukan sekedar suatu berupa pikiran atau prinsip tidak berpribadi. No, bukan demikian. Tidak bisa. Dan panteis menjadikan Allah terbatas seperti yang saya katakan tadi, jelas tidak mungkin, ya.
Eh, Kalau kita hanya menganggap bahwa keberadaan Allah itu hanya batu besar, maka kita membatasi Allah itu hanya dalam konsep batu besar itu. Dan jelas panteisme mengilahkan manusia. Manusia menjadi bagian Allah. Ya, karena itu jika manusia menyembah Allah, ia menyembah bagian dirinya sendiri. Kristus dapat menyatakan diri sama dengan Allah. Nah, ini ayat bisa diplesetkan. Ada orang berpikir bahwa ini ayat-ayat panteisme, padahal itu salah. Ya. Karena ia adalah salah satu pribadi dalam kealahan. Tetapi tidak seorang pun manusia yang dapat menyatakan diri satu dengan Allah dengan pengertian demikian. Itu berbeda pengertian dalam teks ini. Yesus menyadari dari mana keberadaannya itu. Ya, jelas. Kemudian panteisme juga menghilangkan kekekalan pribadi. Manusia itu digambarkan sebagai sebotol air di lautan, hanya sementara, sekejap, dan hilang. Jadi kehidupan ini penuh dengan kesia-siaan. Tidak ada sesuatu yang abadi yang diharapkan, karena toh semua terbatas, semua hilang lenyap begitu saja. Tidak ada pengharapan keselamatan, tidak ada pengharapan hidup yang kekal. Dan panteisme menghancurkan moralitas. Ya, bagaimana mungkin kita menyadari bahwa diri kita ini Allah? Ya, tidak mungkin. Jadi manusia tidak mungkin berdosa menurut satu pandangan dalam Christian Science, bahwa semua yang seirama dengan pikiran atau tubuh yang fana adalah khayalan, tidak memiliki realitas ataupun identitas walaupun kelihatan seperti nyata identik. Sehingga bagi manusia seolah-olah dosa itu bukan apa-apa, tidak ada dalam catatan pemikiran manusia. Ini salah. Kemudian panteisme merupakan ajaran necessitarian yang mengajarkan bahwa apa saja menjadi ada dan bergiat dalam dunia ini karena satu keharusan. Jadi segala sesuatu itu ada, ya hanya kebetulan saja. Tidak ada yang terencana, tidak ada yang direncanakan, dipersiapkan dengan baik, hanya kebetulan saja ada. Ya, kalau dia tidak ada, ya tidak ada. Ya. Oke, satu lagi ajaran tentang deisme yang memegang transendensi Allah sampai menjadikan imanensinya, meniadakan imanensinya. Allah hanya hadir dengan kuasanya ketika menciptakan alam semesta. Allah telah membekal ciptaannya dengan hukum-hukum yang tidak mungkin berubah, atas mana Allah melakukan pengawasan ala kadarnya. Jadi Allah seperti tidak bertanggung jawab. Jadi menurut keyakinan deisme, hanya manusia mengendalikan alam semesta, dan Allah itu pribadi yang sudah tidak ada lagi mengendalikan alam semesta. Ini juga salah satu kekeliruan dalam berpikir. Yang terakhir ini adalah tentang konsep teisme alkitabiah. Kita menyadari bahwa teisme yang benar-benar diterima oleh kepercayaan terhadap suatu Allah berpribadi yang imanen dan transcendent, dan yang menganut konsep unitarian. Ada yang mengandung konsep unitarian tentang Allah, yang mengakui bahwa Allah berkeberadaan dalam satu pribadi saja. Ini monoteisme yang dianut oleh Yahudi khususnya, termasuk saudara-saudara kita yang Muslim menganut bahwa monoteisme yang absolut, monoteisme yang tidak ada progres dalam pemikiran. Jelas kita memiliki ajaran Trinitas, satu-satunya solusi atas masalah dalam memahami Allah yang telah berkeberadaan kekal sebelum adanya ciptaan. Kan keberadaan Allah sudah ada sebelum kita ciptakan. Nah, baik saudara, minggu depan kita akan membahas beberapa materi lagi. Saya sampaikan materi ini saja. Saya anggap ini sebagai pertemuan kita dalam materi kedua dan ketiga.
terakhir saya ingin menyampaikan tugas yang harus Anda kerjakan. Yang pertama, saya menugaskan saudara untuk menjelaskan apa itu pengertian transendensi dan imanensi. Itu yang pertama. Jelaskan pengertian imanensi dan transendensi. Kemudian yang kedua, saya memberikan tugas kepada saudara untuk mencari model-model penyembahan yang dapat Anda ceritakan, penyembahan nenek moyang ya, yang dapat Anda ceritakan dalam 1 atau 2 lembar diketik. Jadi ada 2 tugas saudara pada hari ini. Yang pertama, saudara menjelaskan apa itu imanensi dan transendensi. Tentunya Anda harus membaca paling tidak 5 buku referensi Anda cari di perpustakaan. Kemudian tugas yang kedua, Anda mencari model-model penyembahan nenek moyang, mungkin yang dekat dengan saudara ya, cerita-cerita nenek moyang, cerita orang-orang di pedalaman tentang penyembahan mereka terhadap Allah seperti apa, terhadap Yang Kuasa. Ya, baik saudara, itu yang dapat saya sampaikan tentang materi pada hari ini. Demikian, Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.